Halo teman-teman YouTube, di video kali ini kita akan membahas materi mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, kedudukan Pancasila itu sendiri, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang mengandung makna bahwa segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Untuk arti Pancasila sendiri, istilah Pancasila itu pertama kali diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang pertama BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 dan sekarang dikenal dengan hari lahirnya Pancasila. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945 disepakati dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Untuk fungsi Pancasila, menurut TAP MPR nomor 3 tahun 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan peraturan perundang-undangan, dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara. 3 tahun 2000. Yang pertama, ada Pancasila sebagai dasar negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dasar berarti alas atau pangkal suatu pendapat. Berarti Pancasila sebagai dasar negara merupakan pedoman dalam pengaturan kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Yang kedua, ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang dimaksud Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ini merupakan cara pandang bagi seseorang untuk memandang diri sendiri dan menentukan hidupnya. Yang ketiga, ada Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepribadian adalah sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa. Yang keempat, ada Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Yang dimaksud dengan Pancasila sebagai luhur rakyat merupakan suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang kelima ada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi, semua hukum atau peraturan yang berlaku di Indonesia harus bersumber nih dari Pancasila. Yang terakhir, Pancasila sebagai ideologi nasional. Jadi, Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem nilai yang ideal, dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.
B. Arti penting Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Nah, berikut ini ada beberapa arti penting Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu membentuk identitas atau jati diri bangsa. Agar bangsa Indonesia kita tidak terbawa arus budaya asing, untuk itu pengenalan dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam hidup berbangsa dan bernegara sangat diperlukan agar kekhasan Indonesia yang tertuang dalam Pancasila tidak hilang oleh arus globalisasi. Yang kedua, yaitu mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Pancasila sebagai ideologi nasional memberikan pedoman agar negara tetap kokoh berdiri di tengah derasnya arus ideologi global. Persatuan dan kesatuan itulah kunci untuk menghadapi permasalahan yang timbul. Kuncinya bagaimana? Dengan adanya kesadaran di masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan arah, tujuan sekaligus menjadi pandangan dalam upaya pencapaian tujuan bangsanya. Arti penting Pancasila yang keempat yaitu pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara. C. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nilai yang pertama yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai ketuhanan yang Maha Esa ini memiliki nilai ketuhanan yang berarti bahwa Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Bermakna juga bahwa setiap warga negara diberikan kebebasan dalam beribadah dengan cara masing-masing, tanpa mendapat paksaan dari pihak manapun. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti bahwa setiap kelompok masyarakat, baik pria maupun wanita, harus bersikap dan berperilaku sesuai norma dan adat istiadat yang berlaku, serta berhak mendapatkan derajat yang sama dalam menciptakan keadilan dan kemanusiaan. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung bahwa walaupun masyarakat Indonesia ini terdiri dari beragam pulau, etnis, suku, bahasa, daerah, agama, warna kulit, dan lain sebagainya, namun tetap wajib mendapat persamaan kedudukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai ini mengajarkan bahwa tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, menghormati pendapat orang lain dalam bermusyawarah, dan bahwa dalam tatanan bernegara di Indonesia perlu dilakukan secara demokrasi. Demokrasi yang berdasarkan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, guna mencapai mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Dan yang terakhir yaitu nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian penjelasan terakhir yaitu membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Bagaimana sih cara kita membiasakan diri untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Kalian bisa kok menerapkannya di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan berbangsa dan bernegara. Contohnya dengan berdoa sebelum makan, berbakti kepada orang tua, menghormati teman yang berbeda agama, mendorong teman yang kesulitan, mengedepankan musyawarah ketika mengambil setiap keputusan, dan tidak membeda-bedakan suku, agama, adat, dan ras dalam pergaulan sehari-hari. Nah, itu tadi materi mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.